Sapa Indonesia kembali menghadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi, dan tempat Anda ini atau segmen ini bisa berkonsultasi seperti biasa dengan dokter-dokter spesialis yang kami hadirkan. Tentu situasi pandemi COVID-19 membuat Anda mungkin masih ada yang ragu untuk ke rumah sakit, memeriksakan diri atau kontrol rutin. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa Anda kirimkan melalui Instagram Sapa Indonesia di @sapaindonesia_kompas.tv. Atau ketika segmen ini kami hadirkan di Sapa Indonesia Pagi, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan para dokter dengan menghubungi line telepon interaktif di 021 5366 0500. Dan pagi ini kita bersama dengan Dr. Eka Ginanjar. Dr. Eka, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi pemirsa semua. Ya, Dr. Eka sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas Bayu, cuman ya berkabung sudah lebih 100 orang dokter yang meninggal Mas Bayu. Betul, ini keprihatinan kita semua dan turut berduka untuk kehilangan kita kepada para pejuang-pejuang kita di garis depan untuk COVID-19 ini. Mudah-mudahan semuanya akan berlangsung dengan baik dan ini menjadi warning atau kewaspadaan kita semua ya Dokter Eka ya. Iya Mas Bayu. Ya, baik. Sekarang kita akan mulai menjawab seperti biasa Dokter Eka. Bagian pertama ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen di Instagram Sapa Indonesia. Yang pertama adalah @aster_eh22. Saya menyebutnya begitulah. Dokter, saya memasuki usia 22 tahun. Saya sering sekali merasa pusing sebelah, entah kanan atau kiri. Dan terus kalau dipakai untuk berdiri, suka tiba-tiba merasa gelap. Kalau waktu haid atau menstruasi juga sering terjadi seperti ini. Terus kadang saya suka tiba-tiba merasa jantung berdebar dengan kencang. Nafas menjadi ngos-ngosan atau pendek. Padahal saya tidak melakukan aktivitas yang berat. Ini saya kenapa ya dokter? Mohon petunjuk atau solusinya. Silakan Dokter Eka. Baik, ya jadi ini mbaknya masih usia muda ya, 22 tahun. Iya. Dan ya keluhannya sering pusing, kunang-kunang, muntah, apalagi kalau dari duduk ke berdiri gitu ya. Gelap jadi perubahan posisi. Ini banyak yang menyebabkan hal ini. Pertama yang paling mungkin adalah mungkin kurang darah ya, yang kita sebut dengan anemia. Ini sering pada wanita usia muda, kekurangan zat besi atau masalah dari haidnya yang berkepanjangan biasanya sehingga kurang darah, itu bisa menyebabkan hal tersebut. Jadi darah kurang, HB-nya kurang ya, normal kan 12 ke atas, ini misalnya 10, 9, jadi yang membawa oksigen ke otak itu kurang, sehingga perubahan posisi itu akan berubah. Akan ada keluhan. Yang kedua mungkin hipotensi, darah rendah. Ya, jadi hipotensi ini juga bisa menyebabkan hal tersebut, terutama tadi ciri khasnya dari duduk ke berdiri itu agak gelap gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya pasti harus dipastikan ya, dicek tensinya, cek darahnya, dan perlu juga dicek kondisi-kondisi lain. Dan apa yang bisa kita lakukan selain dicek ya, kita coba mungkin kurang olahraga, kurang makanan yang menambah zat besi atau zat penambah darah. Saya rasa itu saja, tapi tetap harus diperiksakan penyebabnya. Tapi dua itu yang paling sering terjadi pada usia muda wanita. Ya, oke. Analisa-analisanya dari yang disampaikan seperti itu mudah-mudahan bisa menjadi perhatian. Sekarang saya ke pertanyaan kedua, @rakadamar. Dok, setiap kali saya berolahraga yang cukup berat, saya selalu mengalami sesak nafas. Kaki kemudian terasa bengkak, keringat dingin, dan pusing kepala. Kemudian saya pingsan tapi tidak lama. Nah, apakah ini merupakan penyakit jantung atau penyakit yang lain, dokter? Mohon penjelasannya. Kenapa itu, dok, ya, kalau suka begitu? Iya, ini usianya mungkin, saya nggak tahu masih muda atau sudah tua, karena akan berbeda sekali. Kalau masih muda tadi mirip-mirip dengan yang penanya yang pertama. Tapi kalau sudah usia lanjut, masih mungkin ada kelainan jantung ya, yang kita sebut dengan gagal jantung atau kelemahan jantung, di mana jantungnya tidak bisa memompa dengan baik ke seluruh tubuh, dan ketika demand oksigen bertambah, demand itu peningkatan kebutuhan yang disebabkan oleh aktivitas, ya aktivitasnya bisa lari atau naik tangga ya, atau cepat sedikit, maka kebutuhan oksigen tidak bisa terpenuhi oleh jantung, maka dia jadi ngos-ngosan, sesak, dan kaki bisa bengkak karena
distribusi cairan tidak bisa baik. Jadi untuk jantung bisa, tapi ada juga faktor-faktor lain ya. Anemia tadi juga bisa. Nah ini perlu juga sama sekali lagi tadi perlu diperiksa, perlu dicek. Apalagi ini dijelaskan usia berapa nih, karena akan berbeda sekali kalau usia 50 tahunan, 60 tahun, nah sangat mungkin jantung. Tapi kalau usia muda mungkin hal lain bukan jantung. Seperti itu. Oke, baik. Mudah-mudahan menjadi perhatian juga dan jangan dipaksakan olahraga yang berat dulu sebelum memeriksakan diri ya, Dok ya. Oke. Betul. Karena ini bisa berbahaya, bisa pingsan, bisa kolaps nanti jantungnya kalau dipaksakan. Yang berikut pertanyaan ketiga dari netizen adalah dari @m_arvin. Dokter, saya hampir selama 5 bulan ini sering mengalami muntah pasca minum kopi. Awalnya perut terasa penuh, lama-kelamaan justru muntah. Memang saya sering juga memakai motor, maksudnya mengendarai motor tanpa jaket. Nah, kira-kira apa penyakit yang sedang saya alami ini, dokter? Apakah masuk kategori asam lambung atau tidak? Dokter Eka. Baik Pak Arvin ya, sangat mungkin ini adalah asam lambung ya. Kita sebut dengan GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambung yang naik ke atas. Dan kopi memang pemicu asam lambung ya, Dok ya? Betul ya, sering beberapa kali kita bahas ini ya. Betul. Kopi ini memang sangat asam ya. Jadi sebenarnya cuma 5 yang musuhnya asam lambung ya. Pertama kopi, nomor 1 kopi. Yang kedua soda-sodaan, segala bentuknya ya, soda apapun mereknya. Yang ketiga asam ya, makan makanan yang asam ya, yang asam sekali, buah pokoknya makanan asam deh. Yang ketiga, yang keempat adalah pedas ya, makan makanan yang pedas ya. Yang kelima adalah makanan-makanan yang sangat berminyak ya, seperti gorengan pinggir jalan tuh yang menyebabkan. Nah ini kopi ini nomor 1 Pak. Jadi ini sangat mungkin asam lambung. Jadi kuncinya ya pertama hindari kopi. Ya jangan minum kopi. Segala bentuk apapun, walaupun dikatakan kopi ini aman untuk lambung, semua bentuk kopi itu bisa menyebabkan asam lambung. Kecuali kuat, nggak ada masalah. Tapi kalau ada asam lambung, sebaiknya jangan minum kopi. Yang kedua, harus menghindari yang lain tadi. Makan makanan yang lain juga berkontrol ke dokter, karena ini harus minum obat yang menekan asam lambung. Itu aja Pak, Mas Bayu. Ya, nah, mudah-mudahan juga menjadi perhatian ini kepada pola makan untuk memperbaiki asam lambungnya. Baik, terima kasih Dokter Eka untuk jawaban-jawaban dari netizen.